Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, mau nanya Ustadz, apa boleh kita sholat berjamaah di masjid yang di halaman masjidnya ada kuburan? Boleh enggak? Iya. Nah, ini pertanyaan dari ya eh, dari ikhwah. Nah, boleh tidak kita sholat di masjid yang di halamannya itu ada kuburan? Nah, nah, yang pertama mesti diperjelas dulu. Itu kuburan adalah memang lokasi kuburan, ya. Lokasi kuburan memang itu kemudian dibangun masjid. Paham? Ya, memang itu asalnya lokasi kuburan memang. Pekuburan. Tapi karena ada tanah kosong, bangun masjid. Maka itu asalnya adalah pekuburan. Paham? Nah, pekuburan ini memang diperselisihkan oleh para ulama tentang hal tersebut, tentang sholat di situ. Ya, tapi yang benar, yang rajih, yang kuat, tidak boleh sholat di situ kalau memang itu tempat asalnya pekuburan, lalu dibangun masjid di atasnya. Ya, nah, tidak boleh sholat di situ dan sholatnya batal. Ya, nah, tidak boleh sholat di situ dan sholatnya batal. Ya, para ulama yang mengatakan demikian itu berdalil dengan sejumlah dalil. Ya, di antaranya yang pertama, hadits riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la tajlisu alal qabri wa la tusallu ilaiha. Jangan kau duduk di atas kubur, jangan juga kau salat menghadap kubur. Ya. Jangan juga salat menghadap kubur. Ya. Nah, hadis itu adalah hadis yang sahih. Nah, kemudian hadis yang lain adalah hadis yang kita bacakan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masjida atau masajida." Allah melaknat kaum Yahudi dengan Nasrani yang mereka ini menjadikan kuburannya nabi-nabi mereka itu sebagai tempat untuk beribadah, sebagai masjid. Ya. Definisi masjid secara umum adalah semua yang bisa ditempati untuk melakukan ibadah. Itu definisi umum. Kenapa kita katakan demikian? Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wajuilat li al-ardu kulluha ya masjidan wa tahura." Allah menjadikan untuk saya, ketika beliau menyebutkan keistimewaan beliau sebagai nabi, nabi terakhir, maka beliau katakan di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau, dijadikan untuk beliau semua yang ada di bumi ini, seluruh tempat yang ada di bumi ini sebagai masjid, sebagai tempat yang bisa digunakan untuk beribadah, dan semua yang di atas bumi itu bisa dipakai untuk bersuci atau bertayamum. Ya. Nah, lalu kemudian di hadits yang lain itu diberikan pembatasan. Al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam. Semua permukaan bumi ini semuanya, permukaan bumi itu masjid. Apakah dipahami situ mesti dibangun masjid? Enggak. Semua permukaan bumi itu masjid, maksudnya bisa melakukan ibadah di situ. Iya, kecuali kuburan dan kamar mandi, hammam. Ya, makanya kalau memang itu masjid, kuburan, kompleks kuburan, kalau dibangun atas masjid, jangan sholat di situ. Ya. Nah, berbeda halnya kalau itu adalah masjid, lalu ada kuburan dekatnya. Ya, ada kuburan di halamannya. Dilihat, kalau kuburan tersebut berada di depan, di kiblat, dan tidak ada pembatas, tidak ada pembatasnya, apakah itu pagar, atau jalanan, atau tembok masjid, tidak ada. Ya, maka haram sholat di situ. Sebab itu sama saja dia sholat menghadap langsung ke kuburan. Iya. Bagaimana solusinya yang seperti itu?
buatkan pagar khusus, tembok khusus untuk kuburan tersebut. Kalau mau lebih aman, pindahkan kuburannya. Atau dilihat, yang mana duluan, kuburan atau masjid. Kalau duluan masjidnya, pindahkan kuburannya. Kalau duluan kuburannya, pindahkan itu masjidnya. Kalau mau lebih aman. Ya. Nah, kemudian kalau kuburannya ada di samping, ya, di samping apa? Di samping masjid, ya, selama dia masih terhalang oleh pembatas, maka itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, walaupun lebih aman, lebih baik kalau ya kita mencari tempat yang lebih selamat. Nah, dan kalau misalnya sholat di situ, maka sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Dan ini fatwakan oleh sejumlah ulama. Termasuk yang fatwakan adalah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala, ya, dalam kitab beliau Ijabatus Sa'il, dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala sebagaimana dalam Asy-Syarhul Mumti di jilid yang kedua, ya. Nah, ini dibedakan, ya. Dibedakan. Nah, antara yang ada di halaman di belakang dengan yang ada di kiblat, ya. Kemudian kondisi yang berikutnya, kalau kuburan ada dalam masjid, ya, maka tidak boleh sholat di situ, ya. Nah, selain daripada hal tersebut terlarang, ya, di antara alasannya bahwasanya kita mesti sadduz dzari'ah, menutup celah peluang jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, ya, menyembah kubur. Mungkin awalnya tidak menyembah kubur, ya. Siapa yang jamin generasi berikutnya tidak melakukannya? Sebagaimana awal kesyirikan yang terjadi pada zamannya Nabi Nuh. Ini secara ringkas, ya, jawabannya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, dan yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari sisi kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.